Kembali ketemu lagi dengan aku, Masita Kristalin, di podcast Green Talks yang membahas mengenai berbagai isu sustainability, perubahan iklim, dan pembangunan di Indonesia. Nah, hari ini kita taping di tempat yang sangat spesial. Kita ada di acara Indonesia International Sustainability Forum 2024, salah satu acara climate terbesar internasional yang diselenggarakan Indonesia, yang memang mengundang lebih dari 50 negara. Dan hari ini spesial banget, aku kedatangan dua perempuan cantik yang juga merupakan aktivis dari perubahan iklim, Chelsea dan juga Nadia. Halo. Halo Kak Shika. Makasih ya udah mau datang. Sama-sama. Padahal Makasih sibuk banget juga loh mereka berdua. Nah, mungkin Chelsea bisa cerita sedikit dong kepada teman-teman ya, kepada Sobat Green, perannya Chelsea di ISF dan juga di UNDP ya. Ya, terima kasih Kak Sita. And halo untuk semua Sobat Green, senang banget akhirnya hadir di sini bersama Kata Data juga. Menjadi ISF Advocate dari tahun 2024 ini senang sekali karena bisa menyuarakan juga dan juga mendorong urgensi agenda untuk pemerintah juga gitu. Dan memang ini sangat penting sekali, terutama tentang krisis iklim gitu. Dan Indonesia itu sangat luar biasa untuk pengendalian perubahan iklim. Dan ini yang kita harus kasih lihat kepada global, kepada internasional, bahwa Indonesia tuh bisa loh gitu untuk mengendalikan perubahan iklim, dan banyak sekali krisis iklim yang di sini akhirnya kita bikin talks nih. Sekarang ada plenary sessions di ISF, ada thematic sessions juga, dan untuk talk shows anak mudanya juga ada. Dan untuk UNDP sendiri, aku sejak tahun 2016 menjadi UNDP SDGs Mover untuk nomor 15 dan 16 juga. Jadi memang ini adalah sebuah gerakan yang memang sudah digerakkan dari tahun 2016 untuk tujuan global goals. Kalau untuk aku pribadi sih memang lebih fokusnya tuh di climate action, life below water, sama life on land. Jadi biodiversity, keanekaragaman hayati. Keren banget. Nah, aku penasaran nih, kamu kan udah sibuk banget ya sebenarnya, Chelsea. Sebenarnya yang melatar belakangi masih mau aktif menjadi duta ISF, kemudian SDG Mover dari UNDP, itu apa sih? Iya, jadi sebenarnya pas aku masih kecil, aku suka diving pas SMA. Nah, itu salah satu trigger di mana akhirnya aku mau untuk ngurusin tentang perubahan iklim, climate action, karena aku melihat bahwa pas aku diving itu banyak sekali plastik-plastik di lautan lepas gitu. Dan Indonesia ini kan negara kemaritiman gitu, kita bangga sekali dengan sumber daya alam kita, dengan coral reefs, dengan our oceans gitu. Di situ aku langsung jatuh cinta dengan Indonesia, dan di situ aku bilang, wah ini harus di take care, harus ada orang yang take action, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan sebagai anak muda Indonesia, menurut aku ini harus kita patut suarakan gitu. Dan akhirnya aku juga belajar bahwa banyak sekali ikan-ikan di Indonesia ternyata sudah makan mikroplastik, dan akhirnya kembali lagi ke manusia ya gitu. Jadi ulah manusia kembali ke manusia gitu. Dan ada di beberapa kota-kota di Indonesia juga yang sudah ditemukan gitu bahwa ikannya sudah ada mikroplastik, dan itu akan membahayakan umat manusia. Jadi tergerak dari yang kamu observe dan rasakan sendiri dari kehidupan sehari-hari, kemudian bergerak menjadikan itu menjadi aksi nyata ya. Luar biasa banget. Nah, Nadia nih, kalau Nadia gimana? Kan kamu aktif banget di Habibie Center. Kemudian mungkin Nadia mau cerita sedikit soal mau launching buku. Ya, terima kasih banyak ya Kak Shita. Jadi saya Nadia, sekretaris dari Dewan Pengurusnya The Habibie Center. Mungkin saya cerita dikit mengenai latar belakang kenapa saya juga bisa terlibat gitu dalam bidang sustainability. Sebetulnya terus terang, saya tidak mencari sustainability, tapi sustainability itu mencari saya. Jadi 2 tahun yang lalu saya sempat bekerja di Kemenko Marves dengan Pak Rahmat Kaimuddin, dan di situ saya memang bertujuan untuk, saya sebetulnya bergabung karena bertujuan juga ingin mengetahui sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah dan isu-isu apa yang menjadi sangat krusial yang memang harus di-solve sekarang juga. Kebetulan saya mendapat banyak kerjaan di bidang sustainability, misalnya untuk mendorong insentif untuk EV ya, dan juga misalnya untuk menyelenggarakan ISF tahun lalu. Nah, sekarang saya sudah tidak di Kemenko Marves lagi, namun saya sudah bergabung di portofolio keluarga saya. Saya mengurus beberapa hal, salah satunya adalah The Habibie Center, dan saya memutuskan
walaupun saya memang sudah tidak di Kemenko Marves lagi, saya masih harus lanjut untuk berkontribusi terhadap pada bidang sustainability Indonesia, karena kalau nggak kita siapa lagi? Yes. Dan seperti yang kamu bilang ya tadi, Chelsea, dan memang saya itu melihat bahwa sustainability itu isu yang eksistensial. Jadi menurut saya itu menjadi isu semacam kayak isu payung gitu. Saya itu sebetulnya peduli, dan mungkin dirimu juga ya. Kami itu sangat peduli dengan misalnya women empowerment, education gitu dan yang lain-lain. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi semua itu kalau kita juga tidak mengatasi isu eksistensial ini gitu. Jadi memang saya melihat isu ini sebagai isu payung yang memang harus di-solve, harus dicari solusinya agar kita juga bisa merangkul isu-isu yang lain. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, mungkin untuk hari ini saya juga ingin menceritakan mengenai satu proyek yang diselenggarakan atau yang dibantu oleh THC dan juga Society Renewable Energy, namanya Climate Action 101. Ini adalah buku yang kita buat untuk pemuda-pemudi, dan lumayan kita gotong royong banget karena dimulai dari bulan Mei, Juni. Oh, hebat. Iya, tapi contributor writers-nya banyak banget, dan saya ingin berterima kasih kepada semuanya karena it wouldn't have been possible without you. Nah, kenapa kita juga ingin masuk ke dalam edukasi iklim? Pertama-tama mungkin saya juga izin untuk menceritakan background-nya mengenai THC atau The Habibie Center. The Habibie Center itu didirikan oleh eyang saya, Presiden B.J. Habibie, ketika beliau turun sebagai presiden karena ingin bantu untuk mentransisi Indonesia ke negara demokratis. Nah, jadi tema besarnya itu demokrasi ya. Sama dengan bidang sustainability, kami rasa memang ini harus dipecahkan secara demokratis, yaitu memang kepentingan semua warga negara Indonesia itu harus bisa diprotek, termasuk yang voiceless dan vulnerable. Tapi itu memang harus dilaksanakan dengan edukasi, karena tanpa itu bagaimana caranya ya? Yang saya ingin laksanakan atau yang saya ingin bantu adalah untuk membangun warga negara supaya mereka lebih educated, agar mereka bisa menjadi lebih banyak checks and balances untuk masyarakat, untuk stakeholder yang lain. Kurang lebih kayak gitu. Aduh, keren banget. Sebagai yang bukan golongan muda-muda banget, aku jadi merasa agak malu ya. Tapi terus terang aku sendiri juga dipanggil oleh sustainability. Jadi aku mulai karir sebagai makroekonomis waktu itu di Bank Dunia. Dan tiba-tiba lagi jadi Bank Dunia dipanggil Pak Luhut untuk jadi staf khusus pada waktu itu, sebelum staf khusus di Menteri Keuangan di periode yang lama gitu ya. Ngurusannya biasanya makro, finance, ekonomi. Kemudian waktu di Kementerian Keuangan jadi staf khusus, tiba-tiba isu iklim itu menjadi sesuatu yang penting banget gitu, dan aku diminta untuk pegang. Akhirnya aku belajar cepet banget tuh awalnya gitu kan. Tadinya cuma mikirin tuh kalau makroekonomis yang dipikirin adalah growth, inflasi, poverty gitu kan, angka-angka makro. Terus aku beralih menjadi mikirin iklim, belajar banget. Nah, kemudian Bu Menteri menjadi ketua co-chair dari koalisi Menteri Keuangan untuk perubahan iklim. Anggotanya sekarang 95 negara. Aku kebetulan deputi levelnya. Jadi I arrange 95 negara deputi. Sebenarnya aksi perubahan iklim apa sih yang bisa dilakukan oleh para menteri keuangan di seluruh dunia gitu ya. Jadi memang ini eye opening banget kayak yang kalian ceritain ya, karena aku juga relatif baru 4 tahunan lah ya, hampir 5 tahun. Tapi eye opening banget bahwa ini adalah isu yang eksistensial, dan kalau tidak ditangani dengan serius bisa ada dampak makroekonominya. Ya, bayangkan kalau transisi dilakukan secara mendadak mendekati 2050-2060 tuh malah bisa krisis ekonomi, karena banyak aset yang tiba-tiba jadi nggak bisa dipakai gitu ya. Misalnya coal yang masih beroperasi, kalau tiba-tiba nggak dipakai, apakah kita sudah bangun renewable energy baru dan lain sebagainya. Dan banyak perubahan yang tadi Chelsea sempat cerita juga ya, di laut dan sebagainya, di udara dan juga di darat gitu ya. Jadi memang kadang-kadang nasib kita dipanggil, tidak ditentukan di awal ya. Aduh, menarik banget. Nah, tadi kan teman-teman udah cerita mengenai apa yang melatar belakangi. Tapi kalau kita lihat data, sebetulnya anak muda yang ingin apa aja sih masalah iklim yang dirasakan anak muda gitu ya, yang ingin ditangani oleh presiden nih. Kalau kita lihat, wah, polusi udara nomor 1. Memang kemarin kita sempat ini ya, pengelolaan sampah, kemudian antisipasi banjir dan lain sebagainya.
terkait polusi udara nih sebenarnya kita udah ada beberapa episode, udah ada 2 episode so far. Jadi polusi udara ini dia adjacent ke perubahan iklim, tapi sebenarnya agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi triggernya sama, misalnya penggunaan mobil, bahan bakar tertentu bikin polusi udara dan perubahan iklim. Tapi polusi udara sendiri itu yang kita lihat adalah materi yang berbeda, bukan CO2-nya, tapi misalnya PM 2.5 yang harus diperiksa di udara. Jadi sedikit berbeda, tapi memang ini adalah hasil survei ya. Kalau kita lihat data berikutnya itu adalah berapa banyak sih warga melihat bahwa pemerintah perlu mendeklarasikan darurat iklim. Ini yang biru itu yang bilang darurat itu banyak ya, sangat serius sih. Nggak nyangka juga ya. DKI Jakarta, Jawa termasuk banyak yang cukup serius sih. Jadi we're on the right track. Lalu kemudian data berikutnya adalah yang dari Ipsos Global. Nah ini aksi yang dinilai paling berdampak mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Ini ada energi terbarukan dan lain sebagainya. Nah, mungkin balik ke Chelsea lagi ya. Kan ini ada energi terbarukan dan tadi pagi saya dengar panel soal energi terbarukan, Pak Luhut jadi salah satu pembicaranya. Karena kalau kita lihat NDC Indonesia dari seluruh target iklim, kurang lebih itu hampir 90% itu dari 2 sektor. Forestry dan energi ya. Hampir 50-50 di antara keduanya, energi sedikit lebih tinggi. Tapi abatement cost itu adalah berapa banyak sih cost yang harus kita keluarkan untuk melakukan penurunan carbon emission yang sama. Itu kan kalau energi jauh lebih tinggi daripada sektor kehutanan ya. Jadi energi ini termasuk salah satu yang paling penting. Nah aku pengen nanya sama Chelsea, untuk ISF kali ini sebenarnya aksi berkelanjutan apa saja sih yang mereka akan lakukan? Iya, jadi ISF 2024 ini ada 5 pilar. Yang pertama adalah blue economy, lalu green economy, lalu ada biodiversity and nature conservation, lalu juga ada transisi energi, dan yang terakhir adalah sustainable living. Oh wow, banyak dan sangat penting semua ya, semua poinnya penting. Jadi memang banyak sih ya, kayak kalau kita bilang tadi Chelsea ngomong biodiversity ya. Dulu perubahan iklim is a foreign idea loh. Jadi sebelum COP itu kayaknya orang nggak terlalu aktif membicarakan perubahan iklim. Dan Chelsea, you're in the right place karena sekarang biodiversity itu baru di level yang baru pick up isunya, belum banyak yang paham. Dan kamu udah in the forefront sebagai anak muda, itu keren sih Chelsea. Aku bangga ya kalau anak-anak Indonesia terutama perempuan-perempuan bisa menjadi di depan ya, terdepan untuk menginspirasi. Sebenarnya kita perlunya menginspirasi sih, karena nggak mungkin kita kerjain hanya beberapa orang, hanya beberapa kementerian gitu ya. Nah kalau Nadia nih aku pengen tahu, jadi menurut kamu yang isu apa sih yang perlu digaungkan? Kan tadi Chelsea udah bilang beberapa target, standar, dan tadi kita lihat beberapa data ya. Tapi kalau isu yang perlu digaungkan, yang perlu collective action, itu kira-kira apa ya? Wah banyak banget sih sebetulnya. Jadi aku juga izin ya, mungkin aku akan menceritakan lagi bukunya. Di buku ini kita sebetulnya ada 3 bab. Bab yang pertama adalah kita menjelaskan sebetulnya perubahan iklim itu apa sih dan kenapa sangat mendesak gitu. Karena ya pertama kita harus mengundang pembaca-pembaca yang lumayan awam gitu untuk lebih memahami climate change 101 gitu ya. Nah di situ pun kita sebetulnya melihat sektor-sektor yang paling berkontribusi terhadap emisi. Betul sekali Kak Syita ya, memang kedua terbesar sektor adalah nature, lalu ketenaga listrikan. Adapun industri dan transportasi. Sebetulnya di chapter 2 kami juga menjelaskan problemnya apa sih, solusinya apa sih gitu ya kan. Problemnya memang sebetulnya gaya hidup kita, apalagi kalau kita di kota besar, itu sangat dependent dengan bahan bakar fosil. Jadi sangat sulit untuk kita juga, dan saya termasuk ya, jadi saya memang juga tidak perfect gitu sebagai climate enthusiast. Ini sulit sekali untuk semua orang benar-benar mendekarbonisasi menjadi nol. Karena nggak semua solusi ada sekarang. Karena iya nggak available. Ada yang nggak available, tapi ada juga yang available, alhamdulillah gitu ya sekarang. Misalnya mobil listrik sekarang udah available dengan harga yang lumayan menarik gitu ya, motor listrik, bahkan juga tentunya ada recycling initiatives kan, dan yang lain-lain gitu. Makanan lokal pun juga lumayan sehat. Kenapa saya sebut makanan lokal? Karena kalau kita import makanan terus, pastinya juga akan ada emisi dari transportasinya gitu ya kan. Jadi memang kebanyakan yang harus kita lakukan adalah perubahan lifestyle kita yang tidak gampang karena we're so used to it gitu. Ya kan. Tapi
itu makanya kita juga ingin mengedukasi pemudi Indonesia gitu ya, agar mereka mungkin lebih aware dan mereka mungkin akan merubah lifestyle mereka karena mereka lebih conscious about their choices. Itu satu. Tapi yang kedua, ada pun sebetulnya industri-industri yang memang terus terang isunya lebih sistemik. Misalnya di ketenaga kelistrikan gitu ya. Memang perlu lebih banyak orang ya, atau juga pemerintah gitu yang bisa benar-benar merubah industri tersebut, atau industri dan lain-lain gitu yang sifatnya bukan konsumer. Nah di situ saya ingin mengumpulkan pemuda-pemudi gitu ya, agar mereka juga bisa memahami isunya and voice out, advocate for their rights gitu, agar mereka juga bisa menjadi better checks and balances untuk masyarakat Indonesia. Nah, Chelsea, aku pengen ngulik sedikit soal biodiversity nih, kerjaan kamu di UNDP ya. Boleh ceritain gak sih keterkaitannya sama iklim yang paling terasa tuh apa sih? Kemudian boleh gak sih sneak peek, jadi activity kamu sebagai SDG mover, terutama untuk biodiversity itu ngapain aja? Yes. Jadi selama ini bersama UNDP Indonesia itu kita ada beach clean up juga. Jadi kita ke pantai-pantai, salah satunya ada Pantai Ancol juga, karena memang banyak sekali sampah di situ. Dan dari situ kita mendaur ulang sampah-sampah itu. Jadi memang ini bisa menjadikan sesuatu yang valuable gitu. Jadi walaupun memang itu hanya terlihat sebagai botol-botol plastik atau tutup botol, tapi sekarang banyak sekali inovasi-inovasi. Mereka membuat furniture dari tutup botol, mereka membuat rumah dari SIM card gitu, dan itu sudah ada gitu. Dan menurut aku ini adalah inovasi yang patut kita banggakan ya gitu. Dan di Labuan Bajo salah satunya juga kita pernah ke sana. Di sana warga lokalnya mereka sangat antusias untuk mengumpulkan. Jadi banyak sekali misalnya dari turis-turis gitu ya, banyak yang dibuang di laut, karena kan di sana banyak LOB ya, jadi life on board. Ketika mereka mungkin tinggal di kapal, sampahnya semua waste-nya akan ke laut gitu kan, pada ujung-ujungnya gitu, pada akhirnya. Dan di situ akhirnya banyak sekali warga lokal yang mereka sangat peduli dengan pantai mereka. Mereka mengambilkan lagi, mengumpulkan semua, dipilah-pilih. Jadi misalnya ada saset, nanti bikin pouch, bikin tas. Jadi sebenarnya ini bukan hanya kita mendaur ulang saja, tetapi kita juga memberikan makna baru untuk barang-barang ini. Dan teman-teman di sekitar juga memiliki pekerjaan, ada UMKM juga. Jadi ekonominya juga berjalan gitu. And this is called circular economy. Jadi ekonomi sirkulernya terus berjalan nih gitu. Jadi warga lokal juga mendapatkan uang dari hasil jual, dan mereka juga save the environment at the same time. I see. Nah, aku nerusin kepoannya dikit ya. Chelsea tuh SDG mover tuh khusus anak muda atau campur? Kemudian di Indonesia ada berapa sih? Jadi sejak tahun 2016 SDG Mover khusus untuk yang tadi Life Below Water and Life on Land, sebenarnya untuk saat ini bisa dibilang hanya aku sendiri. Wow. Jadi kemarin juga sempat bertemu dengan UNDP Indonesia. Mereka memang lagi banyak bisa dibilang ingin ke tempat-tempat daerah gitu untuk memberikan edukasi dan akademisi untuk anak-anak di daerah gitu. Jadi supaya teman-teman di luar Jakarta juga mendapatkan edukasi tentang pentingnya mendaur ulang, dan juga tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya kita menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Jadi sebenarnya kita start small dulu, karena kalau kita langsung yang susah-susah, mereka langsung akan bilang aduh, it takes effort gitu, dan jadi stuck, ada inersia itu. Betul. Yeah. Jadi makanya memang kita harus pelan sekali. Prosesnya ini sangat panjang untuk bicara tentang climate change, tentang sustainability gitu. Memang payungnya sangat luas. Ada transisi energi, ada banyak sekali yang kita selalu bicarakan gitu ya di forum-forum besar. Namun teman-teman di luar Jakarta ini atau di luar kota yang di daerah banyak sekali yang belum paham mengenai kata-kata seperti ini. Jadi kita memang harus startnya build awareness dan dulu. education. Betul. Ya. Jadi memang yang sangat penting adalah edukasi dulu sih sebenarnya. Iya. Supaya ada kesadaran bahwa oh ternyata ini urgent, ternyata ini kasus yang kita bersama sebagai warga Indonesia, sebagai warga bumi ini kita benar-benar harus take action, karena there's no planet B. Kita cuma hanya satu planet, ya bumi ini gitu, our mother earth. Iya, betul.
ya nggak ada opsi lain juga, emang harus kita protect gitu ya. Nah kalau kita lihat data nih, sekarang kita balik ke anggaran dulu nih. Nah anggaran untuk lingkungan hidup sebenarnya kalau anggaran pemerintah itu memang nggak terlalu banyak ya, walaupun terus meningkat. Karena memang untuk pembangunan apapun sebetulnya peran fiskal itu sebenarnya katalitik aja sih. Nggak mungkin dana pemerintah membiayai seluruh infrastruktur. Memang dia harus crowding in private investment ya. Jadi pemerintah, ekosistem kita, pemerintah, swasta, kemudian filantropi, kemudian multilateral development banks gitu, kemudian development partners seperti UNDP, bersama-sama menciptakan blended finance mechanism atau mekanisme yang membuat uang-uang yang konsesional dari fiskal atau uang-uang konsesional dari filantropi itu bisa crowding in investment untuk lebih banyak. Nah, mungkin aku pengen nanya lagi nih sama Chelsea ya. Tadi kan tantangan di Indonesia, ya kan? Nah, kalau di tataran global, menurut kamu topik-topik yang kira-kira bakal harus menjadi prioritas atau sebaiknya kita gaungkan untuk menjadi prioritas sebagai anak muda itu apa aja? Yang sekarang kita ketahui adalah kita sedang mengalami triple planetary crisis. Jadi salah satunya yang tadi ya, pollution is number one. Lalu kedua, climate change itself, dan pastinya the loss of biodiversity. Karena keanekaragaman hayati ini kita bisa lihat sendiri di Indonesia, padahal kita sangat-sangat kaya akan sumber daya alam, luar biasa sekali, dengan flora fauna kita, dengan bahkan banyak sekali yang bilang it's paradise, Indonesia is paradise, Raja Ampat dan banyak sekali. Namun memang di tataran global ini sendiri sekarang kalau kita bicara lebih fokus ke net zero emission, bagaimana caranya kita mengurangi emisi karbon by 2060 or even earlier. Dan good newsnya adalah sebenarnya target di Indonesia sendiri, NDC itu sudah ada peningkatan gitu. Iya, iya. Ambisi kita juga meningkat ya. Nah kalau Nadia, dari buku 101 ini, ya kan? Kan tadi Chelsea ngomong awareness. Sekarang kan kita negara 270 juta, Nah, itu dia. population-nya lebih dari 270 juta ya. Jadi memang pasti informasi dan pengetahuan itu pasti berbeda-beda ya. Nah, gimana nih buku ini bisa membantu tadi awareness kan, selain kita punya champion-champion seperti kalian berdua, tapi juga bagaimana hal-hal yang bisa dibaca dan mudah dicerna ini bisa membantu awareness. Ya, makasih banyak Kak Shita. Jadi memang kalau yang saya lihat ya, pengetahuan iklim tuh sekarang sangat banyak dan luas, namun kadang-kadang lumayan teknis gitu. Jadi untuk orang-orang awam, pemuda-pemudi awam, kadang mereka udah minder atau takut duluan gitu ketika mereka baca, karena there are a lot of terms gitu yang mereka mungkin kurang tahu. Jadi yang kami coba gitu ya, atau yang kami push gitu di buku ini adalah untuk coba membuat konsep-konsep yang teknis jauh lebih gampang dipahami oleh pemuda-pemudi awam, dan juga banyak ilustrasi gitu, karena memang I'm a visual learner gitu. Jadi kalau saya melihat ilustrasi yang simple dan gampang untuk dipahami, saya akan mendapat itu lebih baik, memahami itu lebih gampang lagi. Kedepannya ini memang sekarang ditulis dalam bahasa Inggris, tapi kedepannya kami memiliki rencana untuk ditulis dalam bahasa not Indonesian tapi Jaksel gitu. Karena kami juga ingin intinya break that friction or that threshold agar mereka bisa memahami isu-isu iklim yang memang sangat perlu dipahami oleh semuanya, karena akan impact semuanya, apalagi pemuda-pemudi Indonesia gitu. Karena we have longer life to live gitu ya kan. Jadi begitu sih kurang lebih ya Kak. Dan memang ya isu iklim itu banyak interaksi dengan isu-isu lain sih. Jadi misalnya orang yang hidup masuk masyarakat vulnerable and poor, itu paparan terhadap resiko krisis iklim lebih gede. Kemudian terhadap gender juga, perempuan, inequality gender, itu dampak perubahan iklim terhadap perempuan itu juga lebih gede. Riset-riset menunjukkan seperti itu ya, dan dampak terhadap income perempuan juga lebih gede. Jadi memang isu ini bukan isu yang berdiri sendiri sih. Betul. Dia banyak banget keterkaitannya, dan aku lega ya kalau anak-anak muda ikut bantu mengedukasi, karena kan ini bukan tugasnya pemerintah aja, nggak mungkin pemerintah sendiri melakukan itu atau swasta sendiri. Jadi memang kita sebagai civil society, masyarakat memang harus melakukan awareness building, dan tadi kayak Nadia bilang, walaupun kita nggak perfect, berusaha melakukan aksi ke diri kita ya. Iya. Nah, last question nih.
sebagai ISF Advocates dan juga UNDP Mover, Nadia juga baru launching buku 101 Climate Action ya? Ya, betul. Ya. Ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan anak muda ya, yang bisa lah dilakukan anak muda untuk bisa bantu pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Mungkin dari Chelsea dulu. Pastinya pembangunan berkelanjutan itu bisa kita hadapi bersama, dan solusinya itu sebenarnya banyak sekali gitu. Salah satunya mungkin aku bisa sharing berbagai langkah-langkah konkret gitu ya, mungkin yang selama ini aku lakukan gitu. Selain misalnya gaya hidup yang ramah lingkungan tadi, aku juga membuat media jadi mengenai eco-conscious lifestyle, namanya Terratori, dan di situ banyak sekali visual-visual dan juga ada berita-berita yang menarik untuk Gen Z milenial. Karena memang aku setuju banget sama Nadia tadi bahwa kita visual learner gitu. Kadang kita lebih suka ketika ada gambar atau ada statistik lebih mudah atau dicerna, ada ya? animasi gitu. Itu lebih mudah untuk kita cerna dan juga lebih mudah untuk kita ingat gitu. Jadi ada photographic memory-nya gitu. Ketika kita cuman baca kadang-kadang wah lupa gitu. Dan Betul. akhirnya di media ini puji Tuhan sudah banyak juga yang follow, dan mereka akhirnya kayak wah baru tahu misalnya tentang electronic waste, atau misalnya hal-hal yang tadinya kita nggak tahu, misalnya kayak digital waste ternyata ada juga gitu. Hanya mengganti font ternyata bisa ada emisi dan segalanya, dan gitu itu ya? bener-bener wow, it's an eye opener gitu. Dan menurut aku salah satu steps untuk anak muda adalah menyuarakan dengan platform yang mereka punya, terutama zaman sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada banyak sekali platform di mana orang bisa menyuarakan, ada vlogging juga, YouTube, dan selain itu juga salah satunya bikin collaborative effort sih. Itu salah satu yang menurut aku akan make a Lebih change. berdampak ya? Ya, berdampak sekali. Ketika kita bikin suatu komunitas, gerakan, youth initiatives will always be the best. Iya. Nadia. Kalau untuk saya sebetulnya lumayan simple, yaitu ya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, Sobat Green gitu ya, kita harus sangat terbuka untuk belajar dan selalu continuous learning, selalu belajar. Kenapa? Karena menurut saya ketika kita baca gitu Climate Action 101, atau kalau misalnya kita lebih memahami lebih dalam lagi ya mengenai bidang sustainability, it will change the way you think and the way you know things gitu. Dan mungkin kadang-kadang kita sebagai pemuda-pemudi bisa merasa lumayan guilty bahwa kita tuh wah ternyata kita sebetulnya mengkontribusi banyak juga nih terhadap emisi. Nah, pesan saya adalah jangan guilty feeling gitu, karena memang dirimu atau Sobat Green mempunyai hak juga untuk memiliki hidup yang kamu ada sekarang. Namun dengan adanya this new knowledge gitu, maybe we can make more conscious choice gitu ya, dengan choice ya, atau pilihan-pilihan yang mungkin lebih less emissive gitu ya, dan juga bisa menyuarakan suara-suara hak-hakmu gitu ya, agar kamu juga bisa tinggal di dunia, di negara dan di dunia yang lebih aman untuk kamu. Kurang lebih kayak begitu. Makasih banget. Ya. Jadi terima kasih Sobat Green. Aku merasa ISF 2024 ini really inspiring ya. Kalau dengar berbagai talks-nya, dan juga ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dan ambisi Indonesia dalam perubahan iklim. Dan Indonesia ini bukan negara yang main-main. Kita adalah salah satu paru-paru dunia. Kita salah satu negara dengan pertumbuhan yang tertinggi, GDP yang cukup besar, populasi yang besar. Kita bisa menjadi aset bagi dunia ini kalau kita melakukan aksi perubahan iklim yang tepat dan juga mungkin cepat ya, bukan cepat banget, tapi at least 2060 atau lebih cepat. Nah, mungkin aku nggak perlu menyimpulkan, tapi mungkin aku minta Nadia sama Chelsea kasih call to action deh satu buat Sobat Green. Nadia dulu. Sobat Green, besok kita akan launching buku Climate Action 101, Indonesia's Guide for Newbies. Besok akan ada launching dan kita akan juga meluncurkan link yang bisa membuat e-booknya lebih available. Jadi tolong dibaca dan semoga akan menjadi inspiratif untuk Sobat Green semua. Chelsea. Kalau dari aku untuk anak-anak muda mungkin pesan, jadilah perubahan yang Anda ingin lihat di dunia ini. Dan pastinya bonus demografi Indonesia luar biasa menuju generasi emas 2040. Thank you. Dan kita bagian dari generasi emas itu ya. Sobat Green, terima kasih sudah stay tune di Green Talks pada episode kali ini yang sangat spesial di panggung ISF 2024 bersama rekan-rekan saya, Chelsea dan juga Nadia.
Jangan lupa saksikan Green Talks episode berikutnya 2 minggu lagi di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Green Talks, walk the climate talks.